Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kreatif Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Rumah Jamur Insan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Balik lagi kita ngobrol-ngobrol santai masalah budidaya jamur tiram. Yang belum subscribe atau baru kesasar ke channel ini, seperti biasa Insan ingatkan untuk subscribe dulu, dinyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan uploadan terbaru, video terbaru, informasi terbaru sekitaran tentang usaha budidaya jamur tiram guys. Nah, jadi agenda sore hari ini guys, Insan biasa ya, ini pengisian siang hari tadi dari pagi sampai siang. Kemudian di sana itu, maaf kan ada jemurannya ya guys ya. Kemudian di sana itu sterilisasi, tapi hanya 3 tong ya guys ya kali ini. Karena ya teman-teman tahu sendiri lah, tong Insan ini udah dari 2015 guys semuanya. Jadi di sini ada kebocoran guys ternyata. Dan kebocorannya itu di bagian bawah ternyata guys. Ini penyebabnya adalah ternyata saat tadi pagi-pagi itu Insan cuci ya guys ya dalamnya. Ternyata banyak kerak-keraknya itu, dan Insan semprot pakai air dari sanyu dari mesin. Ternyata banyak yang mengelupas ya guys ya. Ternyata selama ini kebocorannya itu tertutupi dengan kerak-keraknya itu. Jadi saat kerak-keraknya dibersihkan ya jadinya bolong lah ya guys ya. Nah, bolongnya kalau di bagian atas masih bisa kita tangani guys, dan masih bisa dipakai. Tapi kalau udah di bagian bawah ini, karena pastinya di bagian bawah ini air ya guys ya. Jadi Insan belum tahu ini apakah bisa ditempel dengan semen atau enggak. Nah, jadi untuk selanjutnya ya kita coba aja lah dulu ya guys ya. Kalau enggak ya kita beli yang baru, karena memang usianya udah lumayan lama. Jadi ya memang udah minta diganti sih guys. Jadi sterilisasi hari ini cuma 3 tong ini guys, 8 kali 3 hanya 240 log. Nah, jadi adik, hai hai. Nah, jadi ini medianya masih tersisa ya guys ya. Mungkin ini masih sekitaran 300-an lagi lah, atau 200-an lah mungkin. Dan yang ini bungkusannya hanya yang dikerjai 2 orang ya guys ya. Nah, jadi di sini Insan mau sedikit memberikan informasi nih guys ya, buat teman-teman yang kendalanya mungkin sama Insan. Jadi saat kita beli plastik itu biasa ya guys ya, pasti walaupun katanya tebal, tapi ada ya saatnya kita dapat yang kualitasnya kurang bagus. Mok dek, mok, Han, adik, no. Duduk mana dek, duduk mana? Nah, jadi seperti ini guys ya kejadiannya. Nih, plastik-plastik ini pecah saat dipadatkan, karena Insan padatannya manual. Biasanya kalau yang menggunakan mesin press sih nggak masalah, karena dia saat di press itu ditutup dengan pipa atau dengan fiber besi guys, jadi nggak masalah. Tapi kalau kita madatkan manual, kalian tahu sendiri teman-teman ataupun pekerja Insan itu madatkan manual dengan cara dihentak-hentakan ya guys ya. Nah, jadi pasti akan ada terjadi seperti ini. Jarang-jarang sih guys, biasanya hanya beberapa, mungkin dalam berapa bal gitu guys, nanti baru dapat yang seperti ini. Ya mungkin permainan orang pabrik lah ya guys ya. Biar barang kualitas jeleknya itu keluar ya guys ya. Padahal harganya ini harga yang super guys, tapi nggak masalah sih guys. Jadi salah satu caranya, kalau dibuang kan sayang sih guys ya, plastik mahal, kemudian bayar tenaga kerja juga mahal. Jadi kalau udah diisi seperti ini dibuang sayang. Nah, jadi ada 2 cara sih guys. Yang pertama dengan cara dibongkar kemudian dilakban ya guys ya. Jadi di sini ada guys, setelah dibongkar dilakban, ya hasilnya bagus, tapi kebanyakan kerjanya sih merepet ya guys ya, karena mereka harus mengerjai 2 kali karena udah diisi ya guys ya. Nah, seperti ini kan teksturnya dia masih berbentuk tabung silinder, jadi tinggal dirapatkan seperti ini aja. Cara yang kedua seperti yang saya lakukan ini, seperti menggunakan backlog yang udah ditanam sih guys ya caranya. Nah, ini kalau udah di padatkan dia guys, posisinya seperti itu nggak pala dibongkar, cukup di lakban langsung ya guys ya, seperti ini. Yang penting dia lakbannya rapat, usahakan supaya saat di steam airnya tidak masuk. Adik, kok main-main itu, nanti gatel, ayo nanti bunda marah. Adik, Han, kok main-main itu. Nah, jadi guys, ini cara yang kedua ya guys ya. Tetap menggunakan lakban tapi nggak perlu dibongkar, langsung aja dilakbankan
tetap bisa rapi, tetap bisa bagus, walaupun ya bentuknya agak sedikit besar ya guys, ya menggelembung. Tapi ya ini nggak masalah sih guys, kalau misalkan dipakai sendiri. Kalau misalkan dijual pun ya nggak masalah juga sih, karena dia udah dilakban, tetap dia berbentuk silinder. Yang penting miseliumnya bagus, kemudian miseliumnya tebal, nggak masalah. Jangan menilai sesuatu dari covernya. Nah itu bahasa Inggrisnya Insan nggak paham ya guys ya. Nah jadi mungkin itu aja lah ya guys ya, video singkat kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa tulis kolom komentar di bawah. Sedikit informasi, sterilisasinya di sana itu udah berjalan 1 jaman lah ya guys ya. Tinggal kita besarkan lagi apinya. Tadi Insan tinggal sholat, besarkan apinya, mungkin 1 jaman lagi aja udah selesai kita tinggal. Kita lanjutkan besok pagi bongkar, kemudian kita masukkan lah ini barang-barang yang baru nih guys ya. Masukkan sterilisasi yang baru, agak sedikit kaget sih, cuman 3 tong. Mau coba itu dulu guys, apakah kira-kira bisa itu digunakan lagi atau enggak. Nah jadi kita Insan kabarkan lah nanti di video selanjutnya, apakah masih bisa dipakai atau enggak, atau harus ganti yang baru ya guys ya. Karena memang usianya dari 2015 lebih kurang. Itu yang di sana itu juga itu udah banyak tempelan ya guys ya, tempelan semen. Tapi kalau di bagian atas dia nggak masalah guys, ditempel semen dia masih tahan. Kecuali kalau di bagian bawah. Tadi salahnya Insan memang Insan cuci semua. Insan semprot gini guys pakai selang ini ya guys ya. Jadi mungkin tekanannya itu membuat kerak-keraknya itu terkelupas, yang harusnya dia masih menutupin pori-pori jadinya terbuka lah ya guys ya. Nah jadi buat teman-teman, kalau mau, bukan Insan malas mencuci ya guys ya, salah satu penyebab kebocoran itu ya terlalu rajin dicuci, terlalu sering dicuci. Karena yang kita gunakan itu bagian dalamnya, bagian luarnya itu ya nggak masalah sih guys ya. Dan bagian bawahnya itu banyak keraknya ternyata di bawah itu guys. Makanya kalau terlalu sering dicuci dan dibongkar-bongkar, dia ya itu tadi guys, kerak-keraknya terbuka. Nah jadi mungkin itu aja lah guys video kali ini. Kalau ada yang salah Insan mohon maaf. Kita jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.